Hei, kembali lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, di zaman game online dan realita bersatu. Dan ini dia alur cerita yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi, gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Lin Jichen bersama dengan wanita berambut pink. Kemudian wanita itu bertanya, kenapa kau mengikuti kami sampai ke sini? Lin Jichen menjawab, bisa gak, kita berbicara empat mata, tenang aja, itu cuma 2 menit doang. Lalu wanita itu menjawab, jadi ada apa kau mencariku? Dan kemudian dia berpikir, melihat bagaimana Wang Hao dan dia tidak akrab satu sama lain, kemungkinan dia sudah tertipu oleh reputasi Wan Shi Guild. Jadi aku harus memberikan dia kesempatan lain dan beberapa saran. Lalu Lin Jichen berkata, aku memiliki informasi rahasia. Dan aku akan memberikanmu kesempatan dengan biaya 500.000, asal kau tahu, ini informasi yang akan membantu guildmu untuk mendahului player lain. Kemudian wanita itu langsung merespon. Mengapa kamu tidak menjual informasi sepenting itu kepada Wang Hao? Padahal, kau baru saja memintanya untuk mendukungmu. Bukankah itu lebih menguntungkan untuk menjualnya kepadanya? Lin Jichen dengan santai menjawab, membiarkan Wang Hao untuk mendukungku. Memangnya dia itu layak, aku hanya main-main dengannya. Asal kau tahu, aku ini seseorang yang tak punya uang maupun kekuasaan. Jadi aku gak punya pilihan selain menanggungnya untuk bertahan hidup. Di pikirannya Lin Jichen, musuh dari musuhku adalah temanku. Melihat wanita ini juga membenci Wang Hao, mungkin ada peluang bagi kami untuk melakukan kerjasama di masa depan. Wanita itu jadi penasaran. Di pikirannya, kenapa sikapnya kepada Wang Hao berubah begitu cepat? Lin Jichen berkata lagi, Nona, apakah kau ini mau membelinya atau tidak? Aku akan memberikanmu informasi setelah kau membayarnya. Dan tenang saja, aku ini bukan penipu. Wanita Tobrut mulai berpikir, jika apa yang dikatakan benar, ini akan menjadi peluang yang gak boleh aku lewatkan. Wanita Tobrut langsung menjawab, oke, aku akan membelinya, dan aku akan langsung mentransfer uangnya. Di hati Lin Jichen, hehehe, bagus banget ini. Aku langsung mendapat jutaan setelah aku baru bergabung dengan game ini. Meskipun uang akan menjadi tidak berguna ketika game ini menjadi kenyataan di masa depan, aku masih mengandalkannya untuk meningkatkan kehidupanku saat ini. Setelah uangnya ditransfer, Lin Jichen langsung mengungkapkan informasinya. Lebih baik, sekarang kau berhenti untuk menghabisi babi hutan dan terimalah misi dari Blacksmith. Mendengar itu, wanita Tobrut langsung marah-marah. Kita itu gak bisa menerima misi dari Blacksmith. Kau ini mau mencoba untuk menipuku. Di hati wanita Tobrut, dia bukan seorang yang dikirim Wang Hao untuk menipu kami. Jika itu masalahnya, aku akan langsung menghabisinya di hutan babi ini. Lin Jichen menjawab, itu karena metodemu yang salah. Jika kau menolong pemilik toko itu untuk meniup apinya selama 5 menit saat dia menempa, kau akan mendapatkan misi tersebut. Tapi, jika kau gak percaya, biarkan salah satu bawahanmu untuk mencobanya terlebih dahulu. Lakukan ini secara diam-diam, dan jangan biarkan orang lain untuk mengetahuinya. Kalau tidak, informasi ini jadi gak berguna, tapi kau harus ingat. Misinya bukan poin utama, bagian yang terpenting adalah hadiah dari misinya. Di situ, Lin Jichen langsung menunjukkan surat rekomendasi yang didapatkan. Wanita Tobrut itu kaget. Undangan dari Sekte Pedang. Kau pintar wanita cantik. Jika kau mendapatkan ini, kau akan tahu di mana lokasi Sekte Pedang dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan sekte itu. Sekarang aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Apa yang terjadi selanjutnya, itu terserah kau. Wanita itu langsung bertanya, tunggu dulu, kenapa kau menjual informasi yang begitu penting ini? Lin Jichen menjawab, iya, gak tahu juga sih. Mungkin karena kau itu adalah orang pendiam. Mendengar jawaban itu, wanita Tobrut jadi kebingungan. Lalu sesaat berikutnya, tiba-tiba rekannya berteriak minta tolong. Sister Wang Ling, tolong aku. Mereka sedang dikejar-kejar oleh babi hutan. Sister Wang Ling, kita sedang dalam masalah. Sepertinya kita telah mengganggu bos monster. Lalu wanita Tobrut berkata, semuanya cepat mundur. Kita gak punya cukup orang, dan kita gak bisa mengalahkan bos ini.
Tiba-tiba Lin Jichen mendekati mereka. Haha, tampaknya kau ini cukup beruntung ya. Bisa-bisanya kau bertemu dengan bos monster di desa pemula. Karena kalian semua akan mengabaikan bos ini, izinkan aku untuk melawannya. Para wanita ini langsung bertanya-tanya, dia mau melawan Raja Babi Hutan ini sendirian. Lalu Lin Jichen bertanya kepada wanita Tobrut, oh iya, aku telah menjual busurnya. Jadi, boleh gak aku pinjam pedangmu dulu? Wanita itu langsung melemparkan pedangnya. Sambil berkata, kau itu tidak akan mati jika kau tidak mencari kematianmu sendiri. Sekarang nasibmu itu tergantung dirimu sendiri. Setelah memegang pedang itu, Lin Jichen langsung melepaskan pedang itu dari sarungnya. Rekan wanitanya berkata, kalau kayak gini bukannya dia mau menyerahkan hidupnya. Yang lain merespon, dia ini gak berpikir untuk menggoda Sister Wang Ling dan pamer di depannya kan. Tapi dia cukup tampan sih, dan hampir sedikit layak untuk Sister Wang Ling kita. Mendengar ini, Wang Ling langsung marah. Bocan akal, kau ini minta dihajar ya. Kemudian si wanita langsung menggoda Wang Ling. Cie, wajahmu merah banget Sister Wang Ling. Berpindah ke Lin Jichen yang sedang berhadapan dengan Raja Babi Hutan. Di pikirannya Lin Jichen, kalau aku tahu tentang ini, aku akan menjual busurnya nanti dan memakainya untuk menangani babi ini terlebih dahulu. Lalu dia menebaskan pedangnya ke arah babi hutan itu. Tapi pertahanan babi hutan ini begitu kuat. Lin Jichen sama sekali tidak bisa melukainya. Darahnya sama sekali gak berkurang setelah aku menusuk titik lemahnya. Kalau kayak gini, gak ada gunanya untuk melawannya secara langsung. Karena tidak ada gunanya melawan secara langsung, aku akan melawannya dengan otakku. Lalu Lin Jichen mengambil langkah seripnu untuk pergi meninggalkan babi hutan itu. Wang Ling berpendapat, tampaknya dia menyerah juga. Rekannya merespon, hahaha, cara pria tampan itu berlari lucu banget. Aku yakin, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika itu aku pasti akan takut setengah mati. Wang Ling berkata, siapa juga yang menyuruh dia untuk memaksakan diri? Untungnya, dia masih pemula. Jadi gak masalah jika dia mati beberapa kali. Dan aku harap dia belajar dari kesalahan ini. Kita pindah ke Lin Jichen yang masih dikejar-kejar sama Raja Babi Hutan. Saat Lin Jichen berada di jalan buntu, Lin Jichen memanfaatkan itu lalu melompat begitu tinggi. Sehingga serangan si Raja Babi Hutan menabrak sebuah dinding batu. Karena hal ini, darahnya berkurang 50. Meski sudah menabrak sekali tanpa mendapatkan apapun, Raja Babi Hutan itu begitu bodoh, sampai-sampai dia menabrakkan dirinya berkali-kali ke dinding batu. Di mana darahnya terus berkurang sedikit demi sedikit. Wang Ling dan lainnya kagum, sekaligus bingung. Emangnya cara seperti ini bisa dilakukan? Lalu tak lama kemudian, darah dari Raja Babi Hutan itu dalam posisi kritis. Dan menurut Lin Jichen, ini adalah waktu yang tepat. Segera, Lin Jichen mencoba untuk menyerang babi hutan itu. Setiap serangan yang dilakukan oleh Lin Jichen, memberikan critical strike. Tapi serangannya itu masih belum bisa mengalahkan si Raja Babi Hutan. Dengan penuh amarah, si babi hutan berusaha untuk menyeruduk Lin Jichen. Lin Jichen berhasil menghindari serudukan itu. Lagi-lagi, Lin Jichen berusaha untuk memancing si Raja Babi Hutan ke arah sebuah dinding batu. Dan kemudian si Raja Babi Hutan kembali menyeruduk dinding batu dan darahnya terus berkurang. Di saat Lin Jichen sudah mendapatkan momentum, dia melompat dan memberikan serangan tusukan. Serangan ini berhasil menghabisi darahnya si Raja Babi Hutan. Dengan keberhasilan mengalahkan si Raja Babi Hutan, kultivasi dari Lin Jichen meningkat. Sekarang sudah berada di 70 poin, dan Lin Jichen sekarang berada di tahap pemurnian Qi, ditambah dengan Fate Altering Talent, semua atribut Lin Jichen telah digandakan, dengan mencapai tahap pemurnian Qi, artinya aku sudah resmi menjadi seorang kultivator. Aku benar-benar tidak menyangka, kultivasiku bisa meningkat secepat ini semua berkat keberuntunganku bertemu dengan si Raja Babi Hutan. Lalu karena Fate Altering Talent juga, Lin Jichen mendapatkan talent acak. Talentnya adalah Seed of Vitality, di mana vitalitas Lin Jichen ini meningkat sebesar 10%, dan dapat ditingkatkan sebanyak 3 kali. Hahaha, HP-ku telah meningkat. Ini sangat berguna untuk orang yang lemah sepertiku di stage awal. Awalnya, atributku digandakan karena talentku. Tapi sekarang, vitalitasku telah meningkat sebesar 10%. Ini setara dengan kultivator lainnya di fase awal. Dari tahap pemurnian Qi,
yang biasanya mereka memiliki 1000 HP. Sementara aku, sebesar 2000 HP. Talent Fate Alter memang terbaik. Lalu sistem memberikan selamat, karena telah menjadi orang pertama, yang mengalahkan bos di desa pemula, dan ini akan disiarkan ke seluruh dunia. Jadi sistem bertanya, apakah Lin Jichen ingin menyembunyikan namanya? Lin Jichen menjawab, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Jadi sistem menyiarkan ke seluruh dunia, selamat kepada player Lin Jichen. Karena telah menjadi orang pertama, yang mengalahkan bos di desa pemula. Hadiahnya sebesar 200 poin reputasi, dan 1 poin innate luck, kepada para player lain, mohon terus bekerja keras. Para player jadi heboh. Hah, game ini baru saja memulai pengujian publiknya, dan seseorang sudah bisa berhasil mengalahkan bos. Dari guild mana Lin Jichen berasal? Ia benar-benar kuat, aku yakin. Lin Jichen pasti dari guild besar. Mereka pasti menggunakan taktik serangan gelombang manusia, untuk mengakumulasi damage, dan dia mungkin hanya pemberi pukulan terakhir. Dari pengumuman sistem, akhirnya si cewek tobrut itu mengetahui nama si pria itu, jadi namanya Lin Jichen. Diperlihatkan hasil drop dari bos monster. Selain dari uang, Lin Jichen mendapatkan Crimson Cloud Sword, Illuminating Serve, dan buku teknik, Shadow Step. Tentu saja aku bisa mendapatkan banyak drop seperti ini. Ini pasti karena innate luckku maksimal. Setelah mengumpulkan semua drop, sistem memberitahukan kalau kesengsaraan surgawi akan turun, dan Lin Jichen diminta untuk berhati-hati. Aduh, efek samping dari Alter Fate akhirnya datang juga. Selama aku menerobos setiap stage ini, akan ada kesengsaraan surgawi, dan jika aku gagal mengatasinya, jiwaku akan menghilang. Kalau gini, aku harus segera bergegas ke sekte. Mungkin ada seorang ahli yang bisa menolongku. Saat Lin Jichen buru-buru pergi dari tempat itu, cewek tobrut itu berkata, Lin Jichen, ayo kita berteman. Kau bisa menjual perlengkapan apapun kepada kami. Aku jamin, harga yang kami tawarkan itu pasti akan adil. Dengan cepat Lin Jichen menyetujuinya, dan langsung memberikan nama karakter dan ID karakternya. Setelah itu Lin Jichen berkata, aku harus melakukan sesuatu, jadi aku pergi dulu ya. Di pikirannya Wan Ling, orang ini aneh banget. Emangnya dia punya hal mendesak apa? Kenapa dia lari terburu-buru gitu? Apa kami ini lebih menakutkan daripada Raja Babi Hutan? Tak lama kemudian akhirnya Lin Jichen sampai juga ke Sekte Pedang. Akhirnya aku telah sampai juga di pintu masuk sekte. Aku harap aku bisa mendapatkan pertolongan dari seorang ahli untuk kesengsaraan petir ini, lalu Lin Jichen berteriak di depan pintu gerbang. Aku murid Lin Jichen di sini untuk mencari seorang master. Orang-orang pada kebingungan, kenapa Lin Jichen ini berlari kayak orang gila. Lalu tiba-tiba kondisi langit berubah secara mendadak, mereka mulai bertanya, kenapa langit yang tiba-tiba cerah jadi begini. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul di udara. Ada keributan apa ini? Orang-orang yang melihat wanita itu mengatakan, kalau wanita ini adalah ketua sekte, dan mereka lalu bersama-sama, memberi hormat kepada ketua sekte. Kemudian ketua sekte menjelaskan, ini adalah pertanda kesengsaraan surgawi. Apakah salah satu murid langsung dari tetua, ada yang berhasil menerobos? Mereka yang ada di situ saling bertanya, siapa yang menerobos? Lalu Lin Jichen muncul di hadapannya. Aku adalah murid yang baru masuk. Lin Jichen, master besar, tolong selamatkan aku. Di saat yang sama, kesengsaraan petir akan segera dimulai. Lin Jichen langsung berlutut. Master, tolong aku. Di hati Lin Jichen, dengan kemampuanku saat ini, aku pasti tidak akan mampu untuk menahan kesengsaraan surgawi. Aku hanya bisa memohon kepada salah satu master di sini, untuk menyelamatkan aku. Saat petir itu menyambar, sebuah pelindung diberikan kepada Lin Jichen, oleh ketua sekte. Akhirnya, Lin Jichen bisa selamat dari kesengsaraan surgawi. Syukurlah aku tidak tewas. Jika aku tewas karena kesengsaraan surgawi, aku harus memulainya dari awal lagi. Dan kehilangan banyak kesempatan. Melihat ini, para tetua mulai berkomentar. Dia bisa menarik kesengsaraan surgawi, pada tahap pemurnian Qi. Ini pertama kalinya dalam hidupku melihat yang seperti ini. Lalu, tetua wanita berkata, jika anak ini menjadi elder di masa depan, bukankah masternya akan dapat banyak rasa hormat juga? Mereka merasa Lin Jichen ini adalah seorang jenius. Para tetua yang ada di situ,
langsung berkumpul mengelilingi Lin Zichen. Di situ, mereka mencoba untuk merayu Lin Zichen. Murid ini pasti belum menemukan seorang Master Kan. Gimana kalau kau menerimaku sebagai mastermu? Aku pasti akan memberikanmu sumber daya yang kau inginkan untuk kultivasi. Tetua yang lain berkata, Tetua Qiuye, kau adalah kultivator wanita. Jadi, kau itu tidak pantas untuk mendidik seorang murid laki-laki. Lebih baik jika dia itu belajar kepadaku. Wanita ini menjawab, Tetua Kingsong, kenapa kau berebut denganku? Padahal kau ini sudah memiliki banyak murid kan? Di situ, mereka berdua mulai berdebat. Di pikiran Lin Zichen, seperti yang aku harapkan. Seorang master di sekte ini betul-betul membantuku untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi. Bukan hanya itu juga, aku bahkan telah menarik begitu banyak tetua yang ingin menerimaku sebagai murid. Ini adalah kesempatan emas bagiku. Tapi aku masih harus sedikit berakting. Aku gak boleh terlalu bersemangat dan mempengaruhi kesan elder terhadapku. Lalu ketua sekte berteriak, berhentilah bertengkar, aku akan menerima dia sebagai muridku. Di situ, para tetua sekte cuma bisa mengelah nafas. Di pikiran mereka, aku kira ketua sekte tidak akan menerima murid. Tapi ternyata ketua sekte membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid. Ketua sekte berkata pada Lin Zichen, apakah kau bersedia menjadi murid langsungku? Dan mengikutiku ke aula dalam untuk berkultivasi. Lalu sistem memberitahukan, Anda telah memicu peluang terbesar di sekte Tianyan. Ketua sekte Tianyan, Leng Feiyan, ingin menjadikan Anda sebagai murid langsungnya. Apakah Anda akan menerimanya? Di hati Lin Zichen, ini benar-benar jackpot. Ketua sekte Tianyan, saat ini ingin menjadikanku sebagai murid langsung. Tentu saja pasti aku akan menerimanya. Segera Lin Zichen memberi hormat, murid ini bersedia. Salah master, Leng Feiyan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Leng Feiyan, akan menjadikanmu sebagai muridku sendiri. Sekarang, ayo ikut denganku. Di hati Lin Zichen, ini benar-benar bagus. Aku punya kaki tebal dan besar untuk dipeluk tepat setelah bergabung dengan sekte. Ah, enggak deh, kaki Master Feiyan ini sangat ramping dan putih, berpindah ke aula dalam sekte Tianyan. Di dalam, Feiyan mulai menjelaskan. Ini adalah istana pedang, dan ini adalah tempat yang tenang dan bebas dari gangguan eksternal. Jadi kau akan berkultivasi di sini di masa depan. Sebentar lagi, aku akan meminta salah satu murid untuk memberimu paket pendatang baru dan akan membawamu ke kediamanmu. Oke, siap master. Kalau gitu besok temui aku saat fajar di aula utama. Lalu Feiyan pergi meninggalkan Lin Zichen. Di hati Lin Zichen, sikap dari ketua sekte ini sangat dingin. Jadi aku harus merendahkan diri dan melatih diriku secara diam-diam dan perlahan. Terima kasih kepada penggemar yang sudah mendukung channel YouTube saya. Mimin banyak berterima kasih.